Selamat pagi bagi anak-anak sekalian. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana mensyukuri peristiwa yang ada. Kita harus mensyukuri setiap peristiwa, baik yang menyenangkan bahkan yang tidak menyenangkan. Dalam Kolose 4 ayat 2 berkata, bertekunlah dalam doa dan sambil mengucap syukur. Di sini menjelaskan bahwa kita harus terus mengucap syukur meskipun dalam keadaan apapun. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki oleh Allah. Ini menunjukkan betapa sangat penting ketika kita bersyukur kepada Tuhan. Anak-anak kelas 4 sekalian, bahwa kita belajar dari Kejadian 37 ayat 37 yang tidak menyenangkan. Di sini kita lihat ada peristiwa yang tidak menyenangkan, yaitu menceritakan tentang Yusuf, di mana Yusuf seorang anak yang dibuang oleh saudara-saudaranya. Tentu itu tidak menyenangkan bagi Yusuf, tetapi Yusuf mau mensyukuri dan menerima keluarganya kembali, dan dia tidak menuntut balas akan hal itu. Nah, ini menunjukkan bahwa dalam segala hal apapun, kalau kita bersyukur, maka Allah akan membuka jalan bagi kita. Terus yang kedua, kita lihat bahwa Yusuf menerima keberadaannya sambil mengucap syukur. Dia tidak melihat betapa dia disiksa, dijual, ya, dia dibuang ke sumur yang kosong. Itu sesuatu yang tidak menyenangkan, tapi di sini kita lihat bahwa Yusuf menerima keberadaannya. Nanti dibaca itu Kejadian 37, yaitu kejadian yang tidak menyenangkan bagi Yusuf. Ayub juga menerima keberadaannya dan sambil mengucap syukur, di mana anak-anaknya, semuanya, ternaknya, semuanya habis, mati sekejap, ya, lenyap sekejap. Tapi dia tetap berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Nah, itu salah satu contoh ucapan syukur dalam segala hal. Tidak hanya sehat, tidak hanya kita memperoleh sesuatu kita bersyukur. Ketika sakit pun, ketika kita dalam penderitaan pun, kita harus bersyukur. Ketika kita mensyukuri keberadaan kita, maka kita sedang belajar menerima karya Tuhan, karya Allah dalam diri kita sendiri. Nah, kalau kita tidak bersyukur, berarti kita tidak menerima rencana Tuhan dalam hidup kita. Terus selanjutnya kita boleh melihat, nanti baca ini ayat di rumah, Mazmur 139, Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 14. Ini ada banyak ayatnya, Keluaran 12 ayat 1 sampai 10, Ayub 1 ayat 1 sampai 2, dan juga Ayub 10. Nanti dibaca, ya, untuk menunjang pembelajaran. Kalau kita baca satu-satu, ini tidak cukup waktunya. Nah, sikap kita menandakan bahwa kita sedang bersyukur. Jadi sikap kita itu menunjukkan kita bersyukur atau tidak. Nah, ini cara sikap, di mana ketika kita bersyukur, ketika teman kita jatuh, sikap kita menunjukkan bahwa kita itu orang yang bersyukur. Contoh, menolong, membawa berobat, memberikan motivasi. Terus, nah, semakin banyak kita melakukan yang baik, maka semakin banyak kita bersyukur kepada Tuhan, ya. Jadi tidak bisa hanya melakukan yang baik saja, tapi di sini kalau kita lihat, kita harus bersyukur, ya. Melakukan yang baik itu tandanya kita sebenarnya sudah bersyukur, ya. Tapi melakukannya dengan tulus, tidak mengharapkan imbalan. Kadang menolong mengharapkan jasa, disuruh orang tua mengharapkan uang jajan. Nah, itu tidak perbuatan yang baik. Nah, pertanyaannya bagi kita kelas 4, sudahkah
kita bersyukur? Pertanyaannya, sudahkah kita menunjukkan sikap yang baik kepada orang tua, kepada teman? Sudahkah kita bersyukur dengan hidup kita yang sekarang? Atau mungkin kita masih minta orang tua, minta HP baru padahal HP sudah ada, atau kita menyuruh orang tua minta baju yang mahal padahal baju kita banyak. Itu bukan orang yang bersyukur. Tapi di sini kita lihat, sudahkah kita menunjukkan sikap yang baik? Dan sikap yang baik itu tentu disertai dengan ucapan syukur. Nah itu hari ini yang menjadi pelajaran kita. Kalau kita lihat dari atas sampai ke bawah, sudahkah kita melakukannya, dan kita sudah maukah kita menerima keluarga kita, sudah maukah kita menerima keberadaan kita sekarang? Satu hal, marilah mengucap syukur apapun keadaan kita. Lewat materi ini, lewat pembelajaran ini, kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan. Di Tuhan boleh ditulis, mana yang penting boleh dicatat. Terima kasih.